Hari-hari sebagai pengantin baru terasa begitu manis bagi Arham dan Irene. Semua serasa indah, senyum selalu terkerling, tawa memecah kesunyian malam, ciuman dan pelukan menjadi makanan sehari-hari yang tak pernah terlewatkan. Belum lagi malam-malam panas yang selalu mengantarkan keduanya pada puncak kenikmatan tiada ujung. Unc banget pokoknya, namanya juga pengantin baru. Keromantisan rumah tangga sudah terbangun sejak awal menikah. Jika Irene merasa pegal setelah beberes rumah, Arham dengan senang hati memijit tubuh istrinya kendati masih lelah sepulang mengajar. Pijatan yang tak hanya sekadar dilakukan dengan memijit-mijit tangan dan kaki, tapi dibarengi keusilan us-us yang memanfaatkan kesempatan dengan menggerayangi tubuh sang istri. Bisa ditebak, pijatan itu berubah menjadi pijatan plus-plus dan berakhir dengan pergumulan panas di ranjang. Alamak, namanya juga pengantin baru. Belum lagi jika salah satu ada yang terluka. Contohnya ketika jari Irene teriris pisau waktu mengiris wortel. Arham khawatir setengah mati. Diobati luka jari sang istri dengan hati-hati. Diusap-usap rambut sang istri begitu lembut. Sakit ya sayang? Perih nggak? Kamu jangan cuci piring dulu ya. Nanti perih kena sabun. Kamu istirahat aja ya, biar us-us yang masak. Irene yang terluka jarinya, Arham yang cemas bukan kepalang. Begitu juga saat Arham dapat jatah ronda malam. Bolak-balik Irene kirim pesan WhatsApp. Sayang, jangan lupa jaketnya dipakai, biar nggak dingin. Sayang, jangan merokok ya. Kalau ada yang nawarin rokok, jangan mau. Biasanya bapak-bapak kalau lagi ronda pasti merokok. Us-us kapan pulang? Mas Irene gak bisa bobo. Biasanya dipeluk sama us-us, dikecup-kecup, diusap-usap, dibelai-belai, diremes-remes, disentuh, dicium-cium, kangen us-us. Alhasil, Arham yang tengah berkumpul dengan tetangga di pos kamling pun izin pulang sebentar. Unj, emang Ustadz ganteng lahir batin paling gak bisa membiarkan sang istri merana sendirian. Manis banget semanis gula asli, bukan pemanis buatan. Namanya juga pengantin baru. Setiap pagi pun, Irene selalu membuatkan kopi atau teh untuk sang suami, tergantung request. Arham selalu bilang, jangan manis-manis, soalnya yang bikin udah manis, nanti kemanisan. Irene pun tersipu. Meski sering mendengar lontaran pujian dari Arham, tetap saja Irene tersanjung mendengarnya. Arham juga sering membantu sang istri mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sayang, kalau kamu capek istirahat saja. Kasian, capek ya sayang. Nikah sama aku jadi sering beberes gini. Maaf ya sayang, belum bisa pakai jasa ART. Irene pun memaklumi kondisi finansial mereka yang belum stabil. Meski orang tua mapan, tapi mereka hidup mandiri, tak ingin merepotkan siapapun. Irene menjawab, enggak us-us, Mas ikhlas mengerjakan semua. Mudah-mudahan jadi pahala untuk Mas. Suasana selalu hangat karena dua-duanya mencoba untuk saling memahami dan menghargai. Arham dan Irene tak ingin momen-momen manis itu berakhir. Rasanya ingin menekan tombol pause agar waktu berhenti sesaat hingga mereka bisa menghabiskan waktu berdua lebih lama. Pokoknya tanpa kamu, bagai malam tanpa bintang, gelap dan hampa. Hari ini seperti biasa Arham berangkat mengajar, sedang sang istri tinggal di rumah. Irene memantau perkembangan toko bukunya dari jauh. Niat membuka satu cabang toko lagi di Purwokerto semakin bulat. Selain itu, ia juga ingin membuka perpustakaan mini di rumah agar anak-anak yang tinggal di kompleks bisa membaca buku dengan gratis di perpustakaannya. Anak-anak sekarang darurat gadget, jarang yang minat membaca karena lebih terpikat bermain game di ponsel. Irene bercita-cita ingin meningkatkan minat baca anak-anak, dimulai dari anak-anak di sekitar tempat tinggalnya. Berada di rumah seharian membuat Irene bosan. Ia keluar menuju halaman depan untuk sekadar mencari angin dan melihat panorama luar. Ia dan Arham tinggal di kompleks perumahan yang cukup asri dengan ciri khas halaman masing-masing rumah yang dihiasi aneka tanaman hijau
dan bunga berwarna-warni. Ada dua tetangga yang tengah berbincang di depan pintu gerbang rumah depan. Irene mengangguk dan tersenyum pada kedua tetangganya. Mereka balas mengangguk dan tersenyum. "Pengantin baru selalu terlihat segar nih," goda salah satu tetangga. "Mawar, ibu 3 anak." "Ibu bisa saja." Irene tersenyum dan tersipu malu. Apa benar ia terlihat segar dan aura pengantin baru masih tampak jelas? Sayurnya bu, mbak, neng. Ayu sayure, kayak sing tuku. Cantik-cantik sayurnya, kayak yang beli. Penjual sayur keliling lewat dengan gerobaknya. Dua ibu tersebut langsung menghampiri. Irene juga ikut melihat-lihat sayuran yang dijual untuk dimasak nanti sore. "Mas, tempenya berapa satu batang?" tanya Desi. Ibu satu anak yang rumahnya terletak di sebelah rumah Irene persis. 2.000 mbak. 5.000 telu oleh ra? 5.000 3 boleh nggak? Ya ora lah mbak, aku oleh bati kang endi nek dodol semono. Tukang sayur itu berdecak. Ya enggak lah mbak, aku dapat untung dari mana kalau dijual segitu? Ya mbok menawani oleh kan lumayan. Zaman saiki apa-apa larang, terutama roko lombok, orang mudun-mudun. Desi memilih-milih sayuran di depannya. Ya siapa tahu boleh, kan lumayan. Zaman sekarang apa-apa mahal, terutama harga cabai, gak turun-turun. "Mas, ini terong berapa ya?" tanya Irene sembari mengambil satu terong. 6.000 sekilo neng. Mas tukang sayur sudah mengenal Irene yang asli Bandung, karena itu ia memanggil neng. "Aku ambil sekilo ya mas," balas Irene. "Sip, nah kia contoh pembeli teladan, tuku ora kakean ngenyang, langsung bae cak-cek piro, kia duite, beres." "Sip, nah ini contoh pembeli teladan, beli gak kebanyakan nawar, langsung saja, cek berapa, ini uangnya, beres." "Ya neng Irene mah beda sama saya, dia beli berapa aja mampu, saya kan gak punya penghasilan," tukas Desi. Ia mengenal sosok Irene sejak sebelum Irene menikah resmi dengan Arham, karena Desi dulu satu SMP dengan Arham. Rumah orang tuanya di Banjarnegara, masih satu RT dengan orang tua Arham. Sepanjang hari Marini sering menceritakan para menantunya yang jempolan pada ibunya Desi. Sabrina yang seorang pengajar di pesantren, juga Irene yang punya toko buku di Bandung dan pintar memasak. Ibu Desi menceritakan semua pada Desi. Desi juga tahu, Irene anak orang berada yang tajir melintir terkiwir-kiwir. "Ah, Mbak Desi, saya nggak nawar bukan karena beli berapa aja mampu, tapi saya nggak pintar nawar. Lagi pula harganya juga standar, karena saya pernah beli di pasar. Kalau nawar kasihan mas sayurnya, dapat untungnya semakin tipis," balas Irene. "Nah, iki pembeli top markotop sing pengertian. Coba kalau pembelinya setipe sama neng Irene semua. Damai dunia pertukang sayuran, gak berhadapan dengan ibu-ibu yang hobi nawar sadis, ujung-ujungnya gak jadi beli." Selamat sang tukang sayur mencurahkan segala rasa yang bercokol di dada. "Saya bukan bagian dari ibu-ibu itu mas, saya memang suka nawar, tapi kan ujung-ujungnya beli," timpal Desi. "Neng Irene belanjanya banyak, mau masak apa nih buat suami tercinta?" tanya Mawar sembari mengamati barang belanjaan Irene yang sudah dipilih. "Mungkin balado terong sama ikan asin, atau apa ajalah nanti," jawab Irene dengan senyum di wajahnya. "Ustadz mau gitu ya makan ikan asin? Aduh, kalau suami saya maunya yang high class. Gak mau dimasakin ikan asin, maunya yang mahal-mahal kayak daging sapi, ikan salmon," Desi geleng-geleng. "Ya kalau bapaknya Putri ada dana buat beli daging sapi atau ikan salmon ya gak apa-apa Mbak Desi." Mawar memilih-milih tomat yang tertata rapi. "Dana sih alhamdulillah ada bu, tapi kita kan suka sayang kalau keseringan. Bapak sama anak sama-sama high class. Maunya makan enak, baju-baju juga maunya yang branded dan mahal. Si Putri kemarin saya belikan baju di pasar, gak mau pakai, katanya gatal-gatal.
Gak mau pakai barang pasar, cerocos Desi. Irene melirik gamis rumahan yang ia kenakan. Ia nyeletuk. Baju yang saya pakai juga beli di pasar, murah pula. Alhamdulillah gak bikin saya gatal-gatal. Desi mengamati gamis yang dikenakan Irene. Apa karena yang mengenakan anak orang kaya, gamis rumahan terlihat naik kelas, gak seperti barang murahan? Emang suami gak mampu beli yang mahal dan di butik, Neng? Tanya Desi tanpa tedeng aling-aling. Kalau soal mampu, insya Allah kalau ada rezeki suami mah oke-oke saja saya mau beli baju di mana. Tapi sebagai istri, saya harus pintar ngatur keuangan. Kebutuhan lain masih banyak dibanding baju, apalagi baju rumahan. Buat saya yang penting nyaman. Kalau suami udah mau pulang, baru saya ganti baju yang lebih baik dan mandi dulu juga pastinya, sahut Irene. Nah, ini baru namanya istri solihah dan jempolan. Bisa ngatur keuangan dan menghormati suami. Beruntung Ustadz Arham dapetin yang Irene. Tukas Mas Sayur sembari melirik Irene. Manis bener, sayang udah jadi istri orang. Iya, sama-sama beruntung. Dan Irene juga beruntung dapetin Mas Arham. Mas Arham itu udah soleh, ganteng, dan sayang istri juga. Puji Mawar. Mohon doanya saja untuk kami berdua, Bu. Semoga kami bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kami juga masih punya banyak kekurangan dan harus terus memperbaiki diri. Irene mengulas senyum manisnya. Amin, pasti Neng, saya doakan yang terbaik. Mawar tersenyum hangat. Seusai belanja sayur, Irene beberes rumah, mengerjakan apapun yang ia bisa. Menjelang kepulangan suami, Irene mandi dan berpakaian rapi. Tak lupa memoles sedikit wajahnya dengan bedak dan lipstik merah muda. Ia ingin tampil cantik di depan Arham. Masakan sudah tersaji di meja. Seperti biasa, saat Arham pulang, Irene menyambut dengan sukacita. Rasa lelah hilang berganti perasaan lega dan bahagia melihat sang istri sudah berdandan rapi, wangi, dan kece badai. Kecupan mendarat di pipi Irene. Irene menawari Arham mau dibuatkan teh hangat atau tidak. Arham mengangguk, tapi ia akan meneguk teh itu selepas mandi. Sementara sang suami mandi, Irene menatap piring dan gelas di meja makan. Teh hangat juga sudah dibuatkan, namun sepertinya belum waktunya makan malam. Sambil menunggu waktu maghrib, Irene dan Arham berbincang seraya menikmati produk terbaru dari Geges Food. Cireng buah naga yang rasanya ada manis-manisnya. Promo terselubung. Ini varian baru ya sayang? Tanya Arham lalu menggigit satu buah cireng. Iya sayang, enak kan? Sehat juga? Iya, Mas selalu tahu apa yang Us-Us suka. Arham menaikkan kedua alisnya dan tersenyum mereka. Pastinya lah, Irene selalu merhatiin apa yang Us-Us suka, apa yang tidak Us-Us suka. Itu sangat penting. Dengan tahu apa yang Us-Us suka, Irene berusaha untuk menyenangkan Us-Us dengan cara memberikan atau menyiapkan sesuatu yang Us-Us suka. Arham mencubit pipi Irene gemas. Istrinya siapa sih? Pinter banget nyenengin suami. Istrinya Us-Us tersayang dong, balas Irene dengan senyum manja. Oh ya sayang, lusa Us-Us mau ke Semarang antar anak-anak lomba. Nginep 2 malam, jadi sementara kita jauhan dulu. Nanti sayang Irene ke Banjarnegara dulu aja, gak apa-apa, biar ada temennya. Mendengar penuturan sang suami, mendadak Irene bersedih. Meski cuma nginep 2 malam, tetap saja berat untuknya membayangkan pisah 2 malam dengan sang suami. Mana lagi anget-angetnya, lagi manis-manisnya. 2 malam terasa seperti 2 minggu. Ya, kok berat ya melepas Us-Us pergi? Irene mengerucutkan bibirnya, ciri khasnya saat merajuk. Kan gak lama sayang, nanti juga pulang kalau lomba udah selesai. Nanti Us-Us bawain oleh-oleh dari Semarang. Arham kembali mengusap pipi Irene lembut. Iya deh, mau gimana lagi? Ini kan tugas pesantren. Arham menarik kepala Irene untuk bersandar di bahunya. Dikecupnya kepala Irene berulang-ulang. Selalu ada rasa nyaman saat Irene bersandar di bahu Arham.
Ia raba dada Arham dan merasakan irama detak jantungnya yang terdengar teratur. Sejenak ia menghembuskan nafas. Pengalaman pertama berjauhan ini tentu akan menjadi pengalaman baru bagi keduanya. Siap atau tidak, mereka harus menata hati dan menjalaninya.